Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang tidak hadir. Wajib semua ya. Baik. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini pembelajaran IPS dengan yang pertama pendekatan prinsip pembelajaran IPS. Yang kedua, apakah kalian tahu pendekatan dan prinsip pembelajaran IPS anak? Oke, mari kita simak baik-baik. Yang kedua, pendidikan ilmu pengetahuan sosial IPS memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap kehidupan sosial, budaya, dan kebangsaan. Dalam perkembangannya, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan mulai dari kurikulum 2013 hingga sampai saat ini kurikulum merdeka atau ada yang istilah kurikulum Cina. Perubahan ini juga membawa perbedaan dalam hal pendekatan dan prinsip pembelajaran penting bagi guru, penting bagi kita untuk memahami bagaimana perbedaan tersebut agar guru mampu menyesuaikan strategi pembelajaran IPS sesuai kebutuhan zaman. Rumusan masalah pertama, satu, bagaimana pendekatan pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Kedua, bagaimana pendekatan pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Ketiga, apa perbedaan prinsip pembelajaran IPS antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah independen dengan menawarkan perkembangan. Yang pertama itu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menawar, yang kelima mengomunikasikan. Pendekatan ini dimasukkan siswa berpikir sistematis, kritis dan ilmiah, model pembelajaran yang juga adalah pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Berpikir itu bertanya, tahu kan? Oke, nah. Yang kedua itu pendekatan pembelajaran IPS dan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka lebih menekankan pada pendekatan yang berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa diberi ruang lebih luas untuk bereksplorasi. Model pembelajaran yang dianjurkan adalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis inquiry, dan pembelajaran pemahaman. Fokus utama diarahkan pada pencapaian profil pelajar pada sila seperti kenalan kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Di kurikulum itu pada pembelajaran IPS itu punya prinsip pembelajaran IPS pada kurikulum 13 yaitu menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menggunakan gaya organik meskipun sering terasa dengan animasi. Organik tetap apakah dengan tes, praktik, dan observasi. Itu berperan di hubungan
dalam arah pembelajaran, yaitu prinsip pembelajaran IPS pada kurikulum 2017. Sedangkan prinsip pembelajaran IPS pada kurikulum berbeda yaitu menekankan kesamaan kesempatan belajar, diferensiasi setiap siswa bisa belajar sesuai kemampuannya, dan pembelajaran konseptual materi yang juga ada di kehidupan nyata. Penilaian menjadi bagian dari proses belajar. Asesmen, listening, bukan hanya menilai hasil akhir. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi siswa untuk bereksplorasi dan menemukan pengetahuan Andre. Simulan dalam pembelajaran IPS kurikulum 2013 lebih menanyakan proses belajar yang teratur dengan langkah-langkahnya, guru masuk dalam mengenalkan dan penilaian cukup agar terlalu terasa. Sedangkan kurikulum merdeka itu memberi siswa banyak kebebasan untuk bereksplorasi pembelajaran juga terkait kehidupan kita. Guru berperan sebagai pendamping dan penilaian dianggap sebagai bagian dari proses belajar dan meningkatkan semangat. Terima kasih anak-anak. Kalau kalian sudah paham kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Mana? Oke. Kalau sudah paham, coba izin selesai tutup pelajaran pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.